Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semua? Berjumpa lagi bersama saya tentunya, Dewi Winarti. Di pertemuan yang ketiga kali ini untuk kelas 10 SMA, kita akan membahas tentang teks anekdot. Ada yang tahu nggak apa itu anekdot? Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu teks anekdot. Nah, sebelum kita melanjut ke materi tentang teks anekdot, saya akan menjelaskan poin-poin yang pertama, yaitu pengertian anekdot. Yang kedua, isi anekdot. Yang ketiga, fungsi teks anekdot. Yang keempat, struktur teks anekdot. Dan yang terakhir adalah ciri kebahasaan teks anekdot. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian anekdot. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran. Ya, tentunya sindiran itu berupa humor ya. Nah, sindiran yang disampaikan itu kepada siapa? Ya, tentunya kepada orang banyak ataupun perilaku tokoh publik atau pejabat. Nah, di sini ada contoh mengenai teks anekdot. Ya. Hai Ayah, Hai Tom. saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Begitu saja diperhatikan sih Tom. Ya, Ayah tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Ayah. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Nah, jadi dari contoh itu, apakah kalian tahu maknanya? Oke, kalian pikir sendiri ya. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya mengenai isi anekdot. Apa itu isi anekdot? Isi anekdot itu adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian-kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik atau pejabat. Nah, jadi dengan sindiran-sindiran ataupun kritikan yang disampaikan itu berupa humor. Nah, setidaknya dengan adanya humor ataupun kelucuan yang disampaikan itu membuat orang tersebut merasa tidak tersinggung. Nah, jadi tujuannya itu adalah supaya orang yang menerima kritikan itu dia merasa tidak tersinggung. Nah, selanjutnya adalah fungsi teks anekdot. Apa itu fungsi teks anekdot? Ya, untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Nah, jadi untuk menyampaikan kritikan terhadap kejadian ya, kejadian tentunya menyangkut orang banyak ataupun publik ya, pejabat tentunya. Nah, selanjutnya struktur teks anekdot ini ya, ada beberapa yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama itu adalah abstraksi. Kemudian yang kedua orientasi. Yang ketiga krisis. Yang keempat reaksi. Dan yang kelima koda. Nah, jadi struktur teks anekdot itu ada berapa tadi? Ya, ada 5 ya. Harus kalian ingat semuanya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai struktur teks anekdot tersebut. Yang pertama tadi adalah abstraksi. Nah, abstraksi itu sama dengan pengenalan. Ya, dialog tersebut berisi gambaran yang akan dijelaskan nanti pada pokok masalah awal tentunya. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya dilihat dari isi teks anekdot. Saya heran dosen ilmu
Saya heran dosen ilmu politik kalau ngajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, itu adalah isinya ataupun abstrak pengenalan dari anekdot. Kemudian lanjut ke orientasi. Orientasi itu alasan yang menarik. Dialog dimulai dari dialog kedua, ya. Mulai dari gitu aja sampai tidak kuat berdiri. Nah, jadi orientasi ini cukup panjang ya, karena berisi tentang alasan yang detail. Kemudian yang ketiga itu adalah krisis. Nah, krisis ini adalah masalah yang coba dipecahkan atau diselesaikan. Nah, seperti apa kalimatnya? Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Nah, jadi krisis itu berisi masalah yang unik dan memiliki alasan. Nah, kemudian yang keempat adalah reaksi. Reaksi itu merupakan balasan dari krisis tadi. Nah, seperti apa kalimatnya? Loh, apa hubungannya? Dialog tersebut merupakan balasan dari dialog pada bagian krisis. Nah, yang terakhir adalah koda. Koda itu adalah kesimpulan atau hasil akhirnya. Ya, bunyi kalimatnya adalah, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Oke, jadi dialog tersebut merupakan hasil akhirnya atau masalah yang telah terpecahkan. Itu tadi struktur teks anekdot. Nah, sekarang kita masuki ciri kebahasaan teks anekdot. Nah, apa saja sih ciri kebahasaan teks anekdot itu? Nah, yang pertama adalah menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang menyatakan sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Nah, itulah tadi pembahasan kita ya mengenai teks anekdot. Sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah pengertian. Yang kedua tadi adalah isi anekdot. Kemudian yang ketiga, fungsi teks anekdot. Yang keempat, struktur teks anekdot. Dan yang kelima, ciri kebahasaan teks anekdot. Demikianlah pembahasan saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambahkan wawasan kita mengenai teks anekdot. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.